Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat dan terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Di video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi barisan dan deret geometri. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, di awal video kali ini saya akan menyampaikan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran. Here we go. Let's go. Kemudian, ini adalah peta konsep pembelajaran barisan dan deret, di mana di materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang notasi sigma sebagai materi prasyarat dari barisan dan deret. Dan yang kedua, kita juga sudah mempelajari tentang barisan dan deret aritmatika. Dan di video kali ini, kita akan mempelajari materi barisan dan deret geometri. Anak-anakku yang saya cintai, ini adalah permasalahan utama sebagai bentuk model pembelajaran problem based learning, di mana kita akan mempelajari materi barisan dan deret geometri berbasis pada masalah kontekstual. Di mana masalah kontekstualnya adalah seorang ahli biologi menemukan bahwa populasi dari virus COVID-19 akan bertambah 2 kali lipat setiap 5 menit. Apabila jumlah virus tersebut mula-mula 1000, berapakah jumlah virus COVID-19 setelah 4 jam? Bagaimana penyelesaiannya? Dan konsep apa yang bisa kita lakukan? Yuk, kita pelajari lebih dalam. Selanjutnya, kita akan mempelajari kemanfaatan dari barisan dan deret geometri. Dari permasalahan utama tadi, kita sebenarnya sudah bisa menyimpulkan atau mendapatkan kemanfaatan dari kita mempelajari materi barisan dan deret geometri. Namun, ada hal lain yang bisa kita dapatkan dari kemanfaatan mempelajari barisan dan deret geometri. Selanjutnya adalah bagaimana kita dapat menyelesaikan permasalahan utama tadi dengan pendekatan konsep barisan dan deret geometri. Yuk, kita pelajari lebih dalam. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian barisan dan deret geometri. Yang pertama adalah barisan geometri. Pengertiannya adalah barisan bilangan yang mempunyai rasio yang tetap antar dua suku barisan yang berurutan. Ini berbeda dengan barisan dan deret aritmatika. Karena di barisan dan deret aritmatika, pola bilangan yang terbentuk yaitu penjumlahan. Sedangkan barisan dan deret geometri, pola yang terbentuk adalah perkalian. Itu kenapa disebut dengan rasio. Sedangkan di barisan aritmatik disebut dengan beda atau selisih. Sebagai contoh, di sana ada sebuah bilangan yaitu 3, 6, 12, 24, dan seterusnya. Di antara suku pertama dan suku kedua dan suku ketiga, dan seterusnya memiliki pola bilangan yang sama, yaitu dikalikan dengan 2. Maka ini merupakan barisan geometri karena memiliki pola atau rasio yang sama, yaitu dengan 2. Contoh yang di bawah juga begitu, 81, 27, 9, dan seterusnya. Antara suku pertama dan suku kedua dengan suku ketiga, dan seterusnya memiliki pola bilangan yang sama, yaitu dikalikan dengan 1/3. Sehingga dua contoh tadi itu merupakan pola bilangan barisan geometri. Selanjutnya kita akan mempelajari barisan geometri. Jika diketahui barisan geometri U1, U2, U3, dan seterusnya sampai UN, biasanya di sini kita akan ditanyai dengan pertanyaan berapakah suku yang ke N-nya. Maka pendekatan yang bisa kita lakukan adalah
dengan menggunakan rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N-1, di mana A adalah suku pertama atau U1, R adalah rasio, dan N adalah suku ke N yang ditanyakan. Untuk mendapatkan rasio, kita bisa menggunakan rumus U2 dibagi U1, atau U3 dibagi 2, atau U4 dibagi dengan U3, dan seterusnya. Sebagai contoh, ini adalah permasalahan yang pertama, di mana kalian disuruh mencari suku ke-11 dari barisan geometri 3, 9, 27, 81, dan seterusnya. Untuk dapat menyelesaikannya, kita harus menentukan berapakah nilai A dan R-nya dulu. Dari soal tersebut, kita dengan mudah mendapatkan nilai A, yaitu 3, yaitu suku pertamanya. Dan R diperoleh dari 9 dibagi 3, atau bisa 27 dibagi 9, atau 81 dibagi 27, sehingga diperoleh R-nya adalah 3. Sehingga suku ke-11 bisa dicari dengan rumus UN sama dengan AR pangkat N-1, yaitu 3 sebagai A-nya dikali dengan 3 sebagai R-nya pangkat 11 dikurangi 1. Sehingga diperoleh 3 dikali 3 pangkat 10, dan hasil akhirnya adalah 177.147. Kemudian permasalahan yang kedua atau contoh yang kedua, pada sebuah deret geometri diketahui bahwa suku pertamanya adalah 3 dan suku ke-9-nya adalah 768. Maka kita diminta untuk menentukan suku ke-7. Di situ kita bisa mengetahui bahwa suku pertamanya atau A-nya adalah 3. Namun kita belum mengetahui nilai R atau rasionya. Maka dari itu, untuk mencari R atau rasionya, kita bisa mencarinya dengan keterangan suku ke-9 adalah 768, yaitu U9 sama dengan 768. U9-nya dijabarkan menjadi 3 dikali R pangkat 9 dikurangi 1, itu dari rumus A dikali R pangkat N-1, sehingga diperoleh R pangkat 8 sama dengan 768 dibagi 3, R pangkat 8-nya 256, dan R sama dengan akar pangkat 8 dari 256, sehingga R-nya diperoleh 2. Sehingga suku ke-7, U7-nya diperoleh dari 3 dikali 2 pangkat 7 dikurangi 1, yaitu 6. Sehingga hasil terakhirnya diperoleh 192. Kemudian ini adalah permasalahan ketiga, bisa kalian simak sendiri. Dari soal tersebut kita peroleh A-nya sama dengan 1 dan R-nya sama dengan 2, sehingga U5-nya diperoleh dari 1 dikali 2 pangkat 5, sehingga hasilnya adalah 32. Begitu ya. Selanjutnya kita pelajari tentang deret geometri. Pengertiannya adalah penjumlahan suku-suku dari barisan geometri. Biasanya deret geometri ditandai dengan tanda hubung antara dua suku, yaitu dengan tanda penjumlahan. Karena jelas di sana pengertiannya adalah penjumlahan suku-suku dari barisan geometri. Rumus yang bisa kalian gunakan adalah yang pertama, Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1 dengan syarat R-nya lebih dari 1. Tetapi jika R-nya kurang dari 1, kalian bisa menggunakan rumus Sn sama dengan A dikali 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 dikurangi R, di mana A adalah suku pertama, R adalah rasio, dan N adalah suku ke N yang ditanyakan. Bagaimana penerapannya? Ini adalah contoh permasalahan deret geometri. Permasalahan yang pertama adalah kalian diminta untuk mencari jumlah 6 suku pertama dari deret geometri 2 ditambah 6 ditambah 18 dan seterusnya. Dari situ kita peroleh A-nya adalah 2 dan R-nya adalah 3.
Maka kita mencari SN atau jumlah 6 suku pertama, yaitu dengan rumus A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. Sehingga S6 nya adalah 2 dikali 3 pangkat 6 dikurangi 1 dibagi 3 dikurangi 1. Sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah 728. Inilah contoh yang kedua, di mana kamu berinvestasi sebesar 10 juta rupiah pada bulan pertama, kamu mendapatkan keuntungan 2.000. Pada bulan kedua, kamu mendapatkan keuntungan 4.000. Dan bulan ketiga mendapatkan keuntungan 8.000. Kira-kira berapa keuntungan yang kamu dapatkan setelah 10 bulan berinvestasi? Dan berapakah total uang yang bisa kamu kumpulkan setelah berinvestasi selama 10 bulan? Dari sana, kita tentu bisa menentukan kelipatan atau rasio dari keuntungan yang kamu peroleh di setiap bulannya. Dimana kalau kita jajarkan, pola bilangannya menjadi 2.000, 4.000, 8.000 dan seterusnya. Sehingga suku pertamanya adalah 2.000, keuntungan pertamanya, kemudian keuntungan keduanya adalah 4.000, keuntungan tiganya adalah 8.000. Dan kelipatannya adalah 2. Maka dari perhitungan tersebut, kita dapat memperhitungkan keuntungan selama 10 bulan, yaitu Rp2.046.000. Dan total uang yang didapatkan adalah Rp12.046.000. Itu kiranya yang bisa saya jelaskan di video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, please welcome Iski